Rasa syukur AHY tidak salah langkah memutuskan menjadi bagian dari koalisi Prabowo Gibran. Pemirsa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan keputusan partainya untuk mendukung Prabowo Gibran adalah hal yang sangat tepat. Berbeda jika Demokrat masih mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ketua Umum Partai Demokrat AHY merasa sangat bersyukur karena bisa diterima dan menjadi bagian dari koalisi Prabowo Gibran. Menurutnya, jika Partai Demokrat masih bergabung dalam koalisi yang lama, Partai Demokrat tentu akan hancur lebur. Hal tersebut disampaikan oleh AHY ketika acara buka puasa bersama dengan pengurus DPP Partai Demokrat di Jakarta pada Sabtu 23 Maret sore hari. AHY juga mengakui pemilu 2024 membawa kabar yang cukup baik dan juga kurang baik untuk Demokrat. Pasalnya, dalam pileg Partai Demokrat tidak menjadi pemenang. Namun, kini Demokrat berhasil menjadi bagian dari pemerintah dalam kabinet Jokowi setelah memilih bergabung dalam koalisi Prabowo Gibran. Polda Sumsel minta oknum polisi yang menembak debt collector untuk segera menyerahkan diri. Pemirsa, aksi dari oknum polisi menusuk dan juga menembak dua debt collector di Kota Palembang, Sumatera Selatan berawal dari peristiwa utang piutang, di mana ketika kejadian FN sang pelaku ditagih hutang cicilan mobil yang menunggak selama 2 tahun. Kemudian dua orang debt collector bernama Dedi dan juga Robert bertemu dengan FN di parkiran mal di Jalan POM 9, Palembang pada Sabtu 23 Maret sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. FN yang merupakan anggota Polri tidak terima mobilnya akan diambil paksa dengan mengacungkan senjata berupa airsoft gun. Namun ketika dilerai oleh istrinya, FN pun langsung tersulut emosinya. Ia pun lalu melukai salah satu debt collector dengan senjata tajam hingga mengalami luka yang cukup serius dan akhirnya korban pun harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Tidak terima akan perlakuan FN, keluarga debt collector yang dianiaya lantas melapor ke pihak kepolisian. Dan menanggapi laporan ini, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel meminta anggota Polri berinisial Aibtu FN untuk segera menyerahkan diri dan memperjelas proses penyelidikan yang tengah berlangsung. Kode dari Bahlil soal adanya parpol yang akan segera bergabung di koalisi Prabowo Gibran. Pemirsa, Ketua Tim Kerja Strategis Prabowo Gibran Bahlil Lahadalia menyebut akan ada partai politik yang bergabung ke dalam koalisi Indonesia Maju. Menurut Bahlil, partai itu memiliki ciri khas berwarna sejuk. Meski tidak memperjelas apa partai yang dimaksud, pernyataan ini keluar setelah pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Dan ketika ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 22 Maret sore hari, Bahlil mengatakan, ia pun menanggapi baik soal silaturahmi Presiden terpilih Prabowo dengan lawan politiknya tersebut. Menurutnya, perbedaan pilihan politik antara Prabowo dan Surya Paloh hanya sebatas pertarungan di dalam Pilpres saja. Mahkamah Konstitusi memastikan Anwar Usman tidak akan dilibatkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi memastikan Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak akan dilibatkan dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum. Hal ini merujuk pada putusan Majelis Kehormatan MK nomor 2 tahun 2023. Informasi ini disampaikan oleh juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono dalam program Kompas TV. Selain itu, dengan tidak dilibatkannya dalam sidang perselisihan Pilpres, maka Anwar Usman juga tidak dilibatkan dalam persidangan sengketa Pileg maupun berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Pernikahan kedua Habib Rizik Syihab dengan keponakan almarhum istrinya. Pemirsa, ulama Habib Rizik Syihab atau HRS resmi menikah kembali dengan Syarifah Mona Hasina Alaidrus yang tidak lain adalah keponakan dari almarhumah istrinya.
Sejumlah tokoh dan kerabat dekat pun hadir dalam acara pernikahan dengan mengenakan pakaian serba putih. Tim advokasi Habib Rizik Syihab, Aziz Yanuar mengatakan, awalnya HRS tidak ingin menikah kembali setelah istrinya Syarifah Fadlun bin Yahya meninggal tahun lalu. Namun para ulama memberikan masukan untuk HRS segera menikah kembali. Selain itu, pernikahan tersebut dilakukan juga atas dorongan dari ketujuh putri HRS. Mereka meminta HRS mempertimbangkan masukan para ulama dan segera melangsungkan pernikahan. Di sisi lain, adab Habib Rizik Syihab sempat mendapatkan perhatian ketika melangsungkan akad nikah dengan istri keduanya pada Sabtu 23 Maret, di mana ia tetap mencium tangan mertuanya yang umurnya hampir seumuran dengan dirinya sendiri.